Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PPL SMPN 1 Tasikmalaya ingin mengerjakan salah satu tugas dari mata kuliah pembelajaran daring dan bauran, itu terkait pembelajaran PJOK dengan materi kebugaran jasmani menggunakan model discovery learning. Oke, di sini anggotanya ada saya Fajar Rizal Firdaus, kemudian ada Azmi Urbalia, ada Albiansa Pratama, ada Samudra Sakti Sujana, sama Royan Weli. Untuk lebih jelasnya saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, pada pagi ini kita dapat kembali belajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kita sekarang akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu terkait kebugaran jasmani ya. Sebelumnya Bapak ingin mengulang lagi pembelajaran minggu kemarin, yaitu terkait pembelajaran sepak bola ya. Yang Bapak lihat analisis banyak di antara kalian yang ketika main game banyak yang lelah gitu ya. Baru aja main beberapa menit banyak yang lelah, yang minta istirahat. Itu ada beberapa faktor mengapa kalian bisa cepat lelah, ada juga yang kondisi fisiknya bagus. Nah, itu terkait dengan berkesinambungan dengan materi yang akan kita pelajari sekarang, yaitu terkait kebugaran jasmani. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa. Pimpin satu orang untuk ke depan berdoa. Silakan kamu pimpin. Kita berdoa. Anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan terkait kompetensi dasar dan indikator yang harus kalian laksanakan dalam pembelajaran ini. Jadi ketika kalian sudah belajar ini harus ada hasilnya teh minimal yang Bapak jelaskan sekarang ya. Yaitu kalian harus memahami konsep latihan peningkatan terkait kebugaran jasmani ya. Kemudian setelah kalian memahami konsep, kalian mampu mempraktekkan latihan peningkatan kebugaran jasmani ya. Untuk indikatornya, yang pertama kalian harus menjelaskan ya terkait apa itu pengertian kebugaran jasmani, kemudian unsur-unsur apa aja yang ada dalam kebugaran jasmani, tujuan dari kebugaran jasmani, dan manfaat kebugaran jasmani. Nah, kemudian setelah itu kalian harus mampu melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani ya, yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani dalam bentuk sirkuit training. Jadi nanti dibagi beberapa pos, kalian dibagi kelompok. Ini nanti Bapak akan dibuat 3 kelompok ya. Nah, jadi kan pelajaran PJOK ini ada 3 jam, 1 jam untuk memahami konsep, kemudian 2 jamnya lagi kita praktek gitu ya. Oke anak-anak, setelah kalian menganalisis video tadi, apa yang kalian amati, coba siapa di sini yang ingin berpendapat terkait hasil analisis yang kalian lakukan. Silakan. Baik Pak, Ya. dari video yang saya analisis tadi, saya melihat ada pemain yang melakukan aktivitasnya banyak dan baik, dan ada juga yang melakukan aktivitasnya sangat lemah. Oke. Nah, berarti dalam video tersebut, dalam pembelajaran kemarin ya, sepak bola, ada peserta didik yang melakukan aktivitas dengan baik, mampu menyelesaikan tugas dengan baik, kemudian lainnya relatif lama. Ada juga peserta didik yang melakukan tugas geraknya kurang baik ya, kemudian dia cepat lelah ya. Nah, itu semua ada berhubungannya dengan kebugaran jasmani gitu ya. Coba di sini ada yang tahu nggak apa itu terkait pengertian kebugaran jasmani? Tuh kelompok dia. Ya, silakan baca. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan
Jadi kebugaran jasmani itu kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas fisik tanpa merasa kelelahan yang berarti, gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, dari hasil analisis video tadi, coba kalian tiap satu kelompok bikin pertanyaan, ya, dari hasil analisis tadi. Paham? Paham. Mengapa setiap orang memiliki kebugaran jasmani yang berbeda-beda? Oke, dari kelompok satu ya. Jadi kelompok satu bertanya, mengapa setiap orang memiliki kebugaran jasmani yang berbeda-beda. Beda. Kemudian dari kelompok dua, Bagaimana Pak cara meningkatkan kebugaran jasmani? ya, dari kelompok dua bertanya bagaimana cara meningkatkan kebugaran jasmani. Baik, dari kelompok tiga, Baik Pak, apa manfaat dari kebugaran jasmani? oke, apa dari manfaat kebugaran jasmani? Nah, ini suatu permasalahan ya yang kalian dapati dari analisis video tadi, di mana permasalahan ini harus kalian juga yang mencari, gitu ya. Jadi tukar kelompok satu dijawab oleh kelompok dua dijawab oleh kelompok tiga dijawab oleh kelompok satu, gitu ya. Sekarang kalian buka lagi ponselnya, kemudian cari terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan atau dikasih dari kelompok yang lain, ya. Oke, teman-teman, kalian sudah Bapak diberi waktu ya untuk mencari pertanyaan-pertanyaan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman dari kelompok yang lain. Sekarang coba jawab dari pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain yang sudah kalian cari. Dari kelompok satu dulu, tadi menjawab dari kelompok tiga. Pertanyaannya, apa manfaat dari kebugaran jasmani? Manfaat dari kebugaran jasmani yaitu meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh, memiliki kemampuan pemilihan organ tubuh secara tepat, memiliki respon tubuh yang cepat dan tepat, mengurangi risiko kelebihan berat badan atau obesitas, mencegah penyakit jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi depresi, meningkatkan energi, dan hindar dari penyakit osteoporosis atau tulang kropos, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kelenturan persendian, meningkatkan kekuatan otot serta kecepatan, meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung, mempertahankan dan menyelamatkan kondisi tubuh. Oke. Jadi banyak sekali manfaat dari dari latihan kebugaran jasmani. Salah satunya untuk mencegah beberapa penyakit. Ya, jadi kalian harus tahu latihan kebugaran jasmani itu banyak sekali manfaatnya. Terima kasih kelompok satu. Sekarang kelompok dua. Kelompok dua menjawab pertanyaan dari kelompok satu yang terkait mengapa setiap orang kondisi kebugaran jasmaninya berbeda-beda. Karena setiap orang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang berbeda-beda. Karena aktivitas yang dilakukan juga berbeda, termasuk pola makan dan olahraga yang dia lakukan. Selain itu, tingkat kebugaran jasmani juga berbeda-beda karena setiap orang memiliki kemampuan menerima beban fisik yang berbeda-beda. Oke. Jadi mengapa setiap orang kebugaran jasmani berbeda? Karena aktivitas yang dilakukan juga berbeda-beda. Misal seorang atlet, ya, seorang atlet dengan pelajar kalian yang sekolah agak beda, kebutuhan kebugaran jasmani berbeda. Kalau seorang atlet itu harus memiliki kebugaran jasmani yang lebih baik, itu lebih tinggi. Mengapa? Karena dia dituntut, gitu ya, dituntut beban dalam proses olahraganya dengan intensitas tinggi, beda dengan kalian pelajar, gitu ya. Dalam olahraga sebagai proses pembelajaran di sekolah, beda dengan seorang atlet. Kemudian kelompok 3 menjawab dari kelompok 2 terkait manfaat ya, cara meningkatkan. Melatih kebugaran jasmani dengan melakukan kekuatan, daya tahan, daya otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan dan reaksi, Pak. Oke. Nah, jadi bagaimana cara untuk meningkatkan kebugaran jasmani? Ya, banyak sekali, ada
latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Ada beberapa komponen atau unsur-unsur untuk melatih kebugaran jasmani terkait kekuatan, kelincahan, kecepatan, daya turun, daya tahan, fleksibilitas dan yang lainnya. Nah, sekarang silahkan dari kelompok kelincahan untuk menjelaskan bagaimana latihan kelincahan untuk kebugaran jasmani. Oke. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara jejak dan shelteran. Bisa lihat dari teman saya. Dari sana, mulai dari sana. Kelompok yang menjelaskan terkait cara melatih kelincahan, shelteran sama jejak. Yo. Ya. Cukup. Ya berarti sekarang kelompok 2 dulu melakukan, kelompok 2 melakukan. Ini kelompok 1 berarti menganalisis, ya. Sama kelompok 3 menganalisis, kelompok 3 otot-otot apa aja yang digunakan saat shelteran. Kelompok 2. Kelompok 3 dulu untuk melatih latihan kelincahan dengan kebugaran jasmani. Kelompok 1 dan kelompok 3 menganalisis otot-otot apa aja yang digunakan dalam melakukan latihan kelincahan. Siap. Lanjut. Oke, cukup. Sekarang lanjut kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2 setelah melakukan, kalian juga harus bisa menganalisis otot-otot apa aja yang bisa digunakan dalam melakukan latihan kelincahan. Kabit daun. Oke, teman-teman, tadi kita udah masuk ke kelompok 1 terkait latihan kelincahan. Sekarang giliran dari kelompok 2 ya terkait latihan kekuatan. Maka jelaskan apa aja terkait latihan kekuatan kepada kelompok yang lain. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang cara melatih kekuatan. Kekuatan sebagai kondisi tubuh yang mampu mempergunakan otot ketika dibebankan untuk menjalankan suatu aktivitas. Otot yang kuat dapat diraih dengan latihan berat yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Kekuatan atau strength merupakan satu antara unsur utama dari kebugaran jasmani. Saya akan mencontohkan Itu terkait apa? Sit up. Sekarang sit up. Oke, cukup. Nah, teman-teman, jadi di kelompok ini untuk latihan kekuatannya yaitu latihan push up dengan sit up. Sama seperti yang sebelumnya, berarti kelompok 1 melakukan dulu sit up dan push up. Kelompok lain menganalisis otot-otot apa aja yang digunakan saat melakukan sit up dan push up. Ya, kelompok 1 silakan. Ya. Ya, cukup. Sekarang sit up. Ya, cukup. Mulai. Dari kelompok kami karena kondisi lagi hujan yang terdiri dari daya tahan yang jadi kelenturan
di triathlon ini ada dua cara, yaitu pertama sikap lilin dan peregangan. Jadi teman-teman, karena kondisinya hujan yang tadinya mau daya tahan lari 15 menit daya tahan, jadi dirubah latihan kelunturan atau fleksibilitas ya terkait peregangan sama sikap lilin. Bagaimana contohnya? Silakan dari kelompok teman-teman contohkan. Nanti. Udah cukup, Marisa sikap lilin. Bantuan. Oke, cukup. Nah, berarti kurang lebih contohnya seperti itu ya terkait latihan kelunturan. Ya, terima kasih. Sekarang dari kelompok satu dulu. Silakan. Ya cukup, sekarang langsung sikat lilin temannya bergantian. Yang dua lagi sikat lilin sudah, berarti yang bergantian. Siap. Tangan. Mulai. Kita mengenalkan. Cukup. Kalian tadi sudah mampu mempraktekkan latihan terkait kekuatan jasmani. Ada yang latihan kekuatan, kelincahan, sama fleksibilitas. Nah, kan tadi Bapak ditugaskan harus ada yang mengamati. Nah, sekarang coba kalian jelaskan ya apa aja yang kalian amati, otot apa aja yang digunakan saat latihan baik kecepatan, baik kelincahan, kekuatan, atau fleksibilitas. Dari kelompok satu, coba tadi pas latihan kelincahan apa aja otot apanya yang tetap digunakan? Otot kaki. Otot kaki. Kenapa? Karena otot kaki banyak digunakan Saat kelincahan. Jadi saat kelincahan yang digunakan kebanyakan otot kaki gitu ya, karena kaki yang dominan dilatih bergerak. Kemudian dari kekuatan, otot-otot apa aja yang digunakan saat latihan kekuatan jasmani tadi? Untuk push up ada otot dan juga perut sama kaki. Dan di push up ada otot perut sama otot kaki juga. Jadi untuk di push up ada otot lengan ya yang digunakan terkait otot bicep, kayak namanya bicep. Ini yang di bawahnya bicep, kemudian otot bahu, di bawahnya otot perut dan otot kaki. Untuk sit up juga otot perut ya, otot perut sama otot kaki, otot leher. Kemudian dari kelompok fleksibilitas atau kelunturan, otot apa aja yang digunakan? Kalian sudah mampu menganalisis ya terkait otot-otot yang digunakan saat latihan gitu. Nah, itu pemahaman itu harus kalian ingat-ingat sebagai pemahaman nanti untuk barangkali ada akan muncul di TS atau di ujian-ujian mingguan dan ujian yang lainnya gitu ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, kalian 2 kali pertemuan. Tadi kalian cuma mengenal terkait latihan ya, latihan kemarin. Nah, untuk minggu depan kita dites ya, dites terkait latihan kemudian jasmani. Misal untuk push up nanti dalam 60 detik mampu berapa kali melakukan ya. Kemudian untuk latihan kelincahan dalam melakukan satu sirkuit kelincahan berapa detik yang akan dalam waktu yang ditempuh gitu ya. Juga sama kelunturan gitu ya, dalam waktu 60 detik berapa lama gitu ya sikap lilin yang bisa dilakukan sama peregangan yang dapat dilakukan. Paham? Paham. Nah, untuk sekarang kita udah
beres di akhir pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat terkait latihan kebugaran jasmani. Ada yang ditanyakan? Cukup? Ya, kalau tidak ada, cukup. Sekarang kita akan merefleksi terkait hasil pembelajaran dari awal sampai akhir. Ya, silakan siapa seseorang yang ingin merefleksi terkait pembelajaran tadi. Oke, silakan menunjukkan. Baik teman-teman, dan refleksi kegiatan dari awal sampai akhir. Dari awal kita mempelajari tentang mengamati tentang video yang berisi tentang kebugaran jasmani. Terus mencari pemahaman tentang kebugaran jasmani, manfaat kebugaran jasmani, juga komponen-komponen lain tentang kebugaran jasmani.